Halo, saya Nabila Hairani dengan NIM 2018-5540. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang bersifat sistematis, konsisten, dan menggambarkan kemampuan peserta didik pada tahap tertentu. Nah, kesalahan berbahasa yang sering muncul seperti kesalahan keefektifan kalimat, kesalahan pemilihan kata, kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat, lalu kesalahan penggunaan afiks, lalu kesalahan karena preposisi yang tidak tepat, lalu kesalahan urutan kata, lalu kesalahan penggunaan konstruksi, kesalahan penggunaan konstruksi pasif, kesalahan penggunaan konjungsi, kesalahan penggunaan yang, dan yang terakhir itu kesalahan pembentukan jamak. Nah, saya di sini dalam video ini saya akan membahas satu persatu dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kesalahan pertama yang saya bahas yaitu kesalahan keefektifan kalimat. Kesalahan keefektifan kalimat yaitu kalimat yang mengandung lebih dari satu informasi yang sering menimbulkan kerancuan dan ketidaktepatan sehingga tidak membentuk sebuah kalimat yang utuh dari segi bentuk maupun maknanya. Nah, di sini saya mempunyai contoh kalimat yang salah, yaitu sering keluarga yang dari daerah pedalaman tinggal di luar kota lama dan banyak adalah petani. Nah, alternatif pembenarannya itu yaitu keluarga dari daerah pedalaman yang sebagian besar adalah petani sering tinggal di luar kota untuk waktu yang lama. Nah, itu merupakan kalimat yang benar. Nah, lalu kesalahan yang kedua yaitu kesalahan pemilihan kata, yaitu jika terjadi kesalahan pemilihan kata, maka arti atau makna dari kalimat tersebut itu berbeda, maka akan menimbulkan kesalahpahaman atas makna dari kalimat tersebut. Nah, di sini saya juga punya contoh kalimat yang salah, yaitu situasi ini pusing untuk anak-anak dan bisa sangat mempengaruhi mereka. Nah, alternatif pembenarannya itu yaitu situasi ini membingungkan anak-anak dan sangat mempengaruhi mereka. Nah, di sini kata pusing kita ganti dengan kata membingungkan. Nah, lalu kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat, yaitu kesalahan yang berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat seperti tidak adanya subjek, predikat yang tidak jelas dan penghilangan objek pada predikat berverba transitif. Nah, di sini saya juga ada contoh kalimat yang salah, yaitu umumnya kenakalan remaja dari rumah atau keluarga yang rusak. Nah, alternatif pembenarannya itu yaitu umumnya kenakalan remaja bermula dari keluarga yang tidak harmonis. Nah, di sini kata rusak kita ganti dengan kata harmonis. Nah, lalu kesalahan yang keempat yaitu kesalahan penggunaan afiks, yaitu ketidaktepatan dalam menentukan afiks yang akan digunakan dalam proses verbalisasi maupun nominalisasi. Afiks yaitu atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata entah di awal, di akhir, atau di tengah, atau digabungkan di antara tiga imbuhan untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Nah, afiks tersebut sering digunakan terbalik-terbalik. Misalnya, seharusnya memakai afiks me, tapi kita tuh menggunakan afiks ber, dan sebaliknya. Nah, di sini saya juga mempunyai kalimat yang salah. Nah,
Kalau orang tua perceraian, anak sering tinggal dengan ibunya. Nah, alternatif pembenarannya itu kalau orang tua anak-anaknya sering tinggal bersama ibunya bercerai. Nah, di sini kata perceraian kita ganti dengan kata bercerai. Nah, lalu kesalahan yang kelima yaitu kesalahan karena penggunaan preposisi yang tidak tepat. Nah, yaitu kesalahan penggunaan preposisi ini berupa pemakaian preposisi yang tidak tepat dalam kalimat. Nah, preposisi adalah kata penghubung yang biasanya itu digunakan untuk menerangkan arah, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh kalimat yang salah, yaitu banyak barang-barang dibeli oleh toko-toko pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Nah, alternatif pembenarannya yaitu banyak barang-barang dapat dibeli di toko-toko itu seperti pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Nah, dalam kalimat ini kata oleh toko-toko kita ganti dengan di toko-toko. Nah, di sini yang keenam yaitu kesalahan urutan kata, yaitu kata yang diterangkan berada di depan yang menerangkan. Namun demikian sering terjadi kesalahan urutan kata. Nah, contoh kalimat yang salah ini, keluarga adalah sosial kesatuan yang paling penting bagi orang Batak Toba. Nah, alternatif pembenarannya yaitu keluarga adalah kesatuan sosial yang paling penting bagi orang Batak Toba. Nah, di sini kata sosial kesatuan kita ganti dengan kesatuan sosial. Nah, itu sosial kesatuan itu merupakan kata yang terbalik. Nah, lalu yang kesalahan yang ketujuh yaitu kesalahan penggunaan konstruksi pasif, yaitu pada umumnya konstruksi pasif bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan pronomina orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga yang mempunyai dua pola yang berbeda. Pola pertama dapat dibentuk dari pola aktif subjek ditambahkan me, bentuk asal sufiks ditambahkan objek, menjadi pola pasif objek ditambah subjek ditambah bentuk asal sufiks untuk pronomina orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, pola yang kedua yaitu dapat dibentuk dari pola subjek membentuk asal sufiks objek menjadi pola pasif yaitu objek ditambahkan di, bentuk asal sufiks ditambah oleh, ditambah subjek hanya untuk pronomina orang ketiga. Nah, di sini ada contoh kalimat yang salah, yaitu masjid ini membuat untuk sultan pertama. Nah, alternatif pembenarannya yaitu masjid ini dibuat untuk sultan pertama. Kata membuat diganti dengan dibuat. Nah, lalu kesalahan yang ke-8 yaitu penggunaan konjungsi, yaitu konjungsi berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam sebuah kalimat. Selain itu, konjungsi juga berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam suatu paragraf. Kesalahan penggunaan konjungsi ini akan berakibat tidak jelasnya makna kalimat karena hubungan antar frasa dan antar klausa itu tidak jelas. Nah, lalu di sini saya juga punya contoh kalimat yang salah, yaitu ABRI mempunyai banyak pengaruh daripada dulu dari masyarakat. Nah, alternatif pembenarannya yaitu ABRI mempunyai banyak pengaruh terhadap masyarakat sejak dulu. Nah, di sini kata daripada dulu kita ganti sejak dulu. Nah, kata dari masyarakat kita ganti terhadap masyarakat. Nah, lalu kesalahan yang ke-9 yaitu kesalahan penggunaan yang, yaitu kesalahan yang dilakukan berupa penggunaan kata yang dalam kalimat yang tidak memerlukan kata yang, dan sebaliknya kata yang tidak digunakan ketika kalimat memerlukan untuk memperjelas makna kalimat tersebut. Nah, di sini saya punya contoh kalimat yang salah. Suku Dani masih hidup secara yang primitif. Nah, contoh alternatif pembenarannya yaitu suku Dani masih hidup secara primitif. Nah, dalam kalimat ini kata yang itu tidak diperlukan karena kalimat ini tuh sudah benar. Nah, lalu
Kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan pembentukan jamak, yaitu kesalahan dalam hal ini adalah pemakaian bentuk beruntun ketika mereka membuat bentuk jamak. Mereka memakai penanda jamak tetapi nomina tetap diulang, atau sebaliknya, ada penanda tunggal tetapi nominanya itu jamak. Nah, di sini saya tuh ada contoh kalimat yang salah. Contoh kalimat yang salahnya itu, kami didampingi oleh guru pribadi naik bis ke bermacam-macam tempat-tempat wisata seperti keraton, Taman Sari, pasar burung yang terletak di belakang Taman Sari. Nah, alternatif pembenarannya yaitu kami didampingi oleh guru pribadi naik bis ke bermacam-macam tempat wisata seperti keraton, Taman Sari, dan pasar burung yang terletak di belakang Taman Sari. Nah, di sini tuh kata tempat-tempat kita ganti dengan kata tempat saja, karena sebelumnya sudah ada kata bermacam-macam, jadi itu tidak efektif ya kalau misalnya menggunakan kata di tempat-tempat lagi. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.